Di sini saya akan menceritakan tentang biografi singkat salah satu pahlawan nasional Indonesia, yaitu Sutomo. Sutomo atau lebih dikenal dengan sapaan Bung Tomo adalah pahlawan nasional Indonesia dan pemimpin militer Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 di Surabaya. Beliau dikenal oleh masyarakat karena perannya dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya pada saat itu. Sutomo mampu mengobarkan semangat para pejuang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sosoknya lekat sebagai seorang patriot yang selalu berani melawan penjajah. Dia berjuang di jalur agitasi dan propaganda. Di pertempuran yang berlangsung pada tanggal 10 November 1945, tercetuslah semboyan "Merdeka atau Mati" oleh Bung Tomo yang terkenal hingga saat ini. Menjalani hidup dengan keterbatasan, pada usia 12 tahun Sutomo meninggalkan pendidikannya di Mulo dan bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Walau begitu, ia menyelesaikan pendidikan HBS melalui korespondensi, namun tidak pernah resmi lulus. Kemudian pada usia 17 tahun, ia berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Rekam jejak Sutomo dalam bekerja berkaitan dengan pemerintahan Hindia Belanda. Ia pernah bekerja sebagai pegawai Hindia Belanda, mulai dari staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor impor Belanda. Kemudian Sutomo juga pernah bekerja sebagai polisi di Kota Praja dan juga menjadi anggota Serikat Islam. Sebelum akhirnya ia pindah ke Surabaya, ia bekerja pada sebuah distributor untuk perusahaan mesin jahit Singer. Sutomo kemudian bekerja menjadi seorang jurnalis dan bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Pada tahun 1944, Bung Tomo terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru disponsori oleh Jepang. Saat itu nama Sutomo belum terkenal dan hanya bergabung pada pergerakan rakyat sebagai orang biasa. Namun setelah proklamasi kemerdekaan, Bung Tomo sempat ikut dalam pengepungan gudang Mesiu dan Basko yang berhasil merebut banyak senjata milik tentara Jepang. Pada bulan Oktober dan November 1945, ia berusaha membangkitkan semangat rakyat Surabaya. Hal ini juga dipacu oleh keadaan yang memanas setelah menyerang di Hotel Yamanto pada tanggal 27 Oktober 1945 dan tewasnya Malabi. Rakyat Surabaya diultimatum untuk segera menyerahkan senjata kepada pihak Inggris selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pada pukul 6 pagi. Namun Bung Tomo dengan suara-suaranya membakar semangat rakyat dalam siaran-siaran radio yang penuh dengan emosi. Hingga pada akhirnya tanggal 10 November 1945 meletuslah perang antara rakyat dengan tentara Inggris. Sosok Bung Tomo sontak menjadi pemimpin yang menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya. Sebuah kutipan dari orasinya yang mengobarkan semangat adalah, "Lebih baik hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati." Siarannya disebarluaskan dan bantuan bagi rakyat Surabaya berdatangan dari berbagai penjuru, baik dalam bentuk tenaga maupun logistik. Peperangan yang berlangsung selama 3 minggu itu akhirnya dimenangkan oleh tentara Inggris. Namun jasa Bung Tomo mengobarkan semangat rakyat pada saat itu terus dikenang dan orasi-orasinya diperdengarkan untuk membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah. Kata-kata beliau yang sampai saat ini masih menjadi landasan semangat untuk para pemuda Indonesia yaitu, "Kobarkan semangat berjuang di setiap jengkal langkah kita." Bahkan perkataan beliau selalu dijadikan alasan semangat juang para pemuda saat ini. Beliau meninggal pada tanggal 7 Oktober 1981 dan dimakamkan di Surabaya. Sekian cerita tentang biografi singkat Bung Tomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.